put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Apa saudara, ini ikan kok dengan Al-Maidah itu apa hubungannya? Saya itu hanya mau cerita sebetulnya, karena waktu dialog itu, kalau di pemerintah mungkin gitu yang mulia, kalau di pemerintah kalau pidato itu dikasih podium, kalau ketemu gitu tuh kita istilahnya dialog. Ya bolehlah. Ya. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali keuntungan dari program ini untuk kesejahteraan. Sampai saya lihat ada ibu-ibu di depan itu kurang respon. Makanya di situ saya sampai selesai bicara itu saya tidak ketemu jawabannya. Kenapa tidak ada yang tertarik dengan program 80-20? Kan saya sudah datangkan sarjana dari luar ini. Padahal niat saya itu harusnya program ikan ini diambil oleh orang Pulau Seribu sebetulnya. Nggak perlu datangkan orang dari luar. Nah situ saya tebak-tebak apakah mereka nggak tahu uang. Saya ngomongin uang. Nah disitulah terlintas, jangan-jangan ini kayak di Belitung ini, orangnya polos karena dia pikir dekat pilkada harus bayar budi nih kalau ambil program. Makanya saya sampaikan ulang-ulang bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pilkada. Saya hanya pengen diambil programnya itu. Jadi situlah saya terlintas keluarkan itu, karena memang di dalam saya ini sudah ada kan tentang Al-Maidah 51 yang dipakai buat menolak saya. Saudara tadi mengatakan apa? Jangan-jangan seperti di Belitung. Apa itu kejadian di Belitung itu apa? Apa panen kerapu juga di sana? Bukan, selebaran untuk menolak saya menjadi bupati, menjadi gubernur. Pada waktu pilkada tahun 2007. Ya. Nah ini ya hubungannya apa? Ini saudara di sini ini kan apa bukan kampanye pilkada, ya kan? Betul. Sedangkan di Belitung itu peristiwa pilkada 2007 yang ada masalah Al-Maidah itu, ya kan? Bagaimana cara menyambungkan yang ada di pikiran saudara itu? Di Belitung itu kan kecil ya yang mulia ya. Jadi kita rata-rata kenal orang-orangnya semua. Ya orang bilang sama saya gitu, mohon maaf ya Hok, ya, ibu nggak pilih kamu. Kenapa? Dia bilang karena ibu takut murtad, meninggalkan agama ibu. Jadi mohon maaf gitu, jadi ibu nggak pilih kamu. Nah saya waktu lihat ibu di depan itu, saya kayak melihat ibu-ibu yang di Belitung itu. Ini jangan-jangan pengen ngomong, mohon maaf ya, saya nggak berani ambil program kamu, karena kalau saya ambil program kamu kan saya kan nggak enak nggak pilih kamu gitu. Ya namanya ini kan bagian dari kitab suci. Ya mungkin sama dengan kitab suci agama-agama lain. Apakah saudara tidak tahu bahwa yang biasa menyampaikan ayat-ayat dari kitab suci itu adalah paling tidak ulama-ulama dari agama yang bersangkutan, kan begitu, atau para ahli dari agama yang bersangkutan. Ya, apa tidak tahu kalau saudara itu biasa bahwa masih banyak orang-orang yang biasa bertugas untuk menyampaikan apa ayat-ayat kitab suci ini, ya termasuk kiai, termasuk ulama, kan begitu. Saya tahu pasti semua ayat suci disampaikan oleh ulama dan ustadz dan kiai. Tapi yang saya maksudkan pengertian ayat itu bukan soal Al-Maidah yang atas. Yang saya bilang bohong itu kan yang dari pengertian ayat di atas, nggak boleh pilih gubernur bupati. Saya bukan berdebat dengan bapak ibu ini soal yang terjemahan Al-Maidah dari Arab ke Indonesia loh Pak. Justru saya kira saya difitnah, saya nggak pernah nyinggung nafsirkan berdebat soal ayat ini loh Pak. Yang saya bicara itu bohong, itu nggak benar. Pakai Al-Maidah 51 nggak boleh pilih gubernur. Saudara kan di situ di Kepulauan Seribu itu menyebut langsung ya kan dibohongin pakai Al-Maidah 51 kan begitu. Iya. Nah
dari kalimat ini ya, ini kenapa kok menggunakan kata dibohongin dan di situ langsung dikaitkan dengan Al-Maidah? Ini tujuan saudara atau maksud saudara waktu itu bagaimana? Kan selebarannya kan nyontek Al-Maidah. Jadi dia Jadi terjemahan. yang saudara maksud itu. Ya terjemahan yang membohongi. Al-Maidah tidak nyebut begitu. Al-Maidah tidak pernah menyebutkan harus pilih gubernur muslim. Tapi Rizik selalu mengkampanyekan Al-Maidah 51 seolah-olah tidak boleh punya gubernur non muslim. Baik. Makanya dia melantik gubernur muslim. Ini yang saya katakan kebohongan. Bagi saya Rizik itu pembohong.